Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 yang berada di rumah. Kembali lagi bersama saya Yosef Yandi Taufik selaku guru matematika kelas 5 SDK Santa Yosefa. Pak Guru berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Baik, pada semester 2 untuk tahun ajaran 2020-2021 kita masuk pada bab 4, yaitu kubus dan balok. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan, menentukan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta melibatkan pangkat 3. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan dan menemukan dan membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Kita lihat bagian A, pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kita lihat yang pertama pangkat 3. Jadi pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Jadi Pak Guru ulangi, pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Nah, jika P adalah suatu bilangan, maka P dipangkatkan 3 itu sama dengan P kali P kali P, atau P pangkat 3 itu dikalikan sebanyak 3 kali, ya. Jadi tulisan ini P pangkat 3 ini jadi dibaca P pangkat 3. Nah, sebagai contohnya di sini misalnya 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat 3 itu artinya 5 dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Nah, 125 itu dari mana? Nah, kita kerjakan dari depan. 5 kali 5 terlebih dahulu, hasilnya adalah 25. Setelah itu kita kalikan lagi dengan 5, maka hasil akhirnya adalah 125. Jika anak-anak tidak bisa langsung mengalikan seperti ini, kita bisa menggunakan perkalian bersusun pendek, ya. Misalnya 5 kali 5 dulu, 25 itu kita sudah tahu. Setelah itu kita buat perkalian bersusun 25 kali 5. Nah, dapatlah hasil 125. Begitupun 7 pangkat 3. Jadi 7 kali 7 kali 7. Jadi dia dikalikan dengan bilangan 7 ini sebanyak 3 kali, ya. Tidak boleh berbeda bilangannya. Jadi 7 dikalikan sebanyak 3 kali. Maka hasil akhirnya 343. Nah, dari sini kita akan mengenal apa itu bilangan kubik. Bilangan kubik adalah hasil pangkat 3 dari suatu bilangan. Nah, seperti ini contohnya. Hasil dari 5 pangkat 3 adalah 125. Begitupun 7 pangkat 3 hasilnya adalah 344. Jadi 125 dan 343 merupakan bilangan kubik, ya. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari suatu bilangan adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Nah, sini misalkan A itu adalah sebuah bilangan dipangkatkan 3,
dia menghasilkan B. Ya. Maka karena pernyataannya merupakan kebalikan dari pangkat 3, maka kalau ditanya akar pangkat 3 dari B ini adalah kebalikannya tadi. Jadi akar pangkat 3 dari B adalah A. Dia kembali ke depan. Karena A tadi dipangkatkan 3 menghasilkan B, maka akar pangkat 3 dari B adalah A. Ya. Jadi tulisan ini yang ada tanda seperti ini dibaca akar pangkat 3 dari B. Akar pangkat 3 dari B. Ya. Nah, sebagai contohnya di sini, akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Mengapa sama dengan 5? Karena 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Hanya dibolak-balik ya. Nah, sekarang cara untuk menentukan hasil akar pangkat 3 itu ada dua cara. Yang pertama kita gunakan faktorisasi prima, dan yang kedua itu menggunakan tabel. Nah, misalnya nanti diberikan contoh atau soal, jika angka yang di dalam tanda akar ini dia angka ribuan atau puluh ribuan, nah kita bisa gunakan cara seperti ini. Yang pertama kita lihat dengan cara faktorisasi prima. Jadi caranya adalah kita tentukan terlebih dahulu faktorisasi prima dari bilangan kubik yang diberikan. Lalu lakukan penarikan akar pangkat 3 dari faktorisasi prima tersebut. Nah, sebagai contohnya, anak-anak bisa lihat di buku ya. Di buku ada contoh untuk penarikan akar pangkat 3 dengan cara faktorisasi prima. Nah, di sini diberikan contoh, misalnya tentukan akar pangkat 3 dari 5.832. Kita bisa lakukan penyelesaian. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 5.832 sama dengan titik-titik. Nah, kita buat pohon faktornya untuk menentukan faktorisasi primanya. Jadi 5.832 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2.916. Mengapa 2.916? Dia sama dengan mungkin anak-anak masih ingat cara menentukan KPK atau FPB menggunakan pohon faktor ya, atau faktorisasi prima. Nah, caranya seperti ini. Jadi 2.916 ini diperoleh dari 5.832 bagi 2. Setelah itu 2.916 bagi 2 lagi, hasilnya ini dibagi lagi dengan 2, ternyata masih bisa 729. Sekarang 729 bagi 2 ternyata tidak bisa. Bisa tapi hasilnya tidak koma ya, atau bukan bilangan bulat. Selanjutnya 729 kita coba bagi dengan 3, hasilnya 243. Kita coba lagi bagi dengan 3, ternyata masih bisa, hasilnya 81. Dan 81 bagi 3 hasilnya 27. 27 bagi 3 masih bisa 9. Dan 9 bagi 3 hasil akhirnya 3. Jadi sudah tidak bisa lagi dibagi lagi, karena ini adalah yang di dalam bulatan ini merupakan bilangan prima. Jadi Pak Guru ulangi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi ini tidak bisa dibagi lagi karena dia sudah bilangan prima. Nah, sekarang kita tulis 5.832 ternyata dia diperoleh dari perkalian beberapa bilangan prima, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Atau ini bisa disingkat karena di sini 2-nya ada 3 buah, maka 2 dipangkatkan 3. Ini artinya sama. Begitupun 3, 3-nya sebenarnya ada 6, tapi kita buat pangkat 3. Sehingga kita kumpulkan yang 3 ini, 3 kali 3 kali 3 sendiri, 3 pangkat 3. Begitupun yang di belakang, 3 pangkat 3 sendiri. Nah, untuk melakukan atau menentukan hasil akar pangkat 3-nya, kita buat seperti ini.
Jadi yang ditanya adalah akar pangkat 3 dari 5.832 sama dengan, kan ini sama dengan ini ya. Jadi kita ganti angka 5.832 ini dengan angka ini, faktorisasi primanya. Kita masukkan di sini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah ini kan sebenarnya yang ini sama dengan yang ini. Nah, sehingga setelah bentuknya seperti ini, kita bisa cari hasil akar pangkat 3-nya, yaitu dengan cara, nah ini, dari cara singkatnya, yang pangkat 3 ini kita hilangkan saja. Syaratnya kita hilangkan pangkat 3 dan kita hilangkan tanda akarnya. Nah, mengapa? Nah, di sini nanti ada penjelasannya ya. Jadi di sini 2 ini jadinya di sini, 3 yang ini di sini, 3 yang ini di sini. Tetapi dengan syarat akar pangkat 3-nya hilang dan pangkat 3 yang di dalam ini pun hilang. Jadi kita tinggal kalikan biasa, 2 kali 3 kali 3 sama dengan 18. Nah, penjelasannya seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu sama dengan bilangan ini. 2 ini. Di sini sama dengan 2. Begitupun yang ini, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 sama dengan 3. Sama dengan bilangan ini. Sama dengan bilangan pangkat 3 dia. Begitupun yang ini dan seterusnya. Mengapa? Jadi jawabannya adalah begini. Mengapa hasilnya 2? Kita langsung tulis 2. Itu kan sebenarnya 2 ini pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 8. Nah, 8 itu akar pangkat 3-nya adalah 2. Jadi sama. Begitupun akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Kalau kita uraikan 3 pangkat 3 ini kan sama dengan 3 kali 3 kali 3. Jadi 3 kali 3 9. Kali 3 lagi sama dengan 27. Nah, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Begitupun seterusnya. Jadi supaya lebih singkatnya, jika ditanya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, maka kita tinggal hilangkan tanda akarnya dan coret pangkat 3 dari bilangan yang di dalam ini. Terus, jika diperoleh faktor prima lebih dari 3, seperti contoh yang ini tadi, misalnya ada angka 3-nya lebih dari 3 buah jumlahnya, maka kita penulisannya dijadikan 2 kelompok. Misalnya seperti ini tadi. 3-nya ada 6. Kita tulis 2 kelompok, jadi 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Jadi ini sebenarnya kan sama dengan 3 pangkat 6. Karena pangkatnya kita jumlahkan. 3 ditambah 3, 6. Jadi 3 pangkat 6. Jadi cara mudahnya seperti ini ya, untuk melakukan penarikan akar pangkat 3 menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, itu cara yang pertama. Sekarang kita lihat dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Jadi anak-anak bisa lihat di buku, ada di buku paket atau buku pegangan anak-anak di rumah, buku matematika. Di situ di halaman sekian, di situ ditulis atau digambarkan tabel untuk menentukan akar pangkat 3 dari bilangan yang lebih dari 1000 ya, atau 1000 ke atas. Nah, sekarang kita lihat caranya bagaimana. Nah, jadi di sini ada 2 tabel, yaitu tabel 4.1 ini adalah tabel yang ini itu untuk menentukan angka puluhan hasil dari akar pangkat 3. Sedangkan tabel 4.2 itu tabel untuk menyatakan angka satuan hasil akar pangkat 3. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contohnya adalah hasil dari akar pangkat 3 dari 4096 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, sekarang kita lihat bilangan 4096 itu terletak antara 1000 sampai 7999. Kita lihat bilangan 4000. Nah, ini kan dimulai dari 4000 sekian. Jadi kita lihat angka 4000 itu letaknya di mana di tabel yang pertama.
Nah, ini tabel yang pertama di sini dijelaskan jika 1000 sampai dengan 7900 sekian, maka angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 1. Jika angkanya sudah lebih dari 7000, yaitu start dari 8000 sampai 26000, maka angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bilangannya adalah 4000. Jadi 4000 ini, 4000 itu kan terletak di dalam sini. Jadi 1000 sampai 7000. Jadi 4000 sudah ada di dalam sini, termasuk di dalam sini. Maka hasil akar pangkat 3-nya adalah 1 sebagai angka puluhannya. Jadi kita tulis di sini, angka puluhannya adalah 1, kita isi di sini. Kita perhatikan angka 4000-nya tadi, 4000 itu terletak di mana? Di sini. Jadi hasil yang pertama sebagai puluhannya, kan ini hasilnya nanti ada 2 angka ya. Jadi angka belasan, jadi ada puluhan, ada satuan. Jadi angka puluhannya sebagai hasil angka puluhannya adalah 1. 1 ini tadi dari mana? Dari sini. Sekarang kita lihat untuk menentukan angka satuannya, hasil akar pangkat 3-nya. Kita lihat pada bilangan 4096, angka satuannya adalah 6. Kita lihat angka dari 4096. Ini kan angka satuannya kan 6 yang warna merah ini. Jadi angka satuan hasil akar pangkat 3-nya tetap, yaitu 6. Nah, kita lihat di sini angka satuan bilangan dalam akar. Jadi bilangan dalam akarnya kan ini. Angka satuan dari angka di dalam akar ini adalah 6. Kan ini kan 4096. Jadi ini satuannya, ini puluhannya, ini ratusannya, ini ribuannya. Jadi 6 adalah satuannya. Kita perhatikan angka 6. Oh, 6 di sini pada tabel yang pertama ini, kolom yang pertama, baris yang pertama. Baris yang pertama ada angka 6, maka angka satuan hasil akar pangkat 3-nya tetap 6. Jadi kalau 6 tetap 6, kalau 1 tetap 1, 4, 4. Jika angka satuannya 2, maka hasilnya adalah 8. Ya, maka di sini angka satuannya adalah 6. Jadi hasil akar pangkat 3-nya tetap, yaitu 6. Jadi kita tulis di sini 6. Jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16. Jadi anak-anak bisa mencoba kembali. Kita tes 16 dipangkatkan 3 atau 16 kali 16 kali 16. Apakah betul hasilnya 4096? Jadi setelah dicoba pasti hasilnya akan 4096. Nah, jadi tugas untuk anak-anak, jadi hafal ini tabel ya. Hafal tabel untuk menentukan akar pangkat 3. Jadi ini sangat berguna sekali. Nanti bila kita masuk pada ujian nasional, kita tidak bisa lihat di catatan kita atau di buku kita untuk menentukan akar pangkat 3. Ini caranya gampang ya, hafalnya. Kita hafal yang bagian tabel yang pertama dan tabel yang kedua. Jadi gampang. Nanti soal seperti apapun akar 3, akar pangkat 3, gampang kita menyelesaikannya. Jika dibandingkan dengan cara yang dengan faktorisasi prima, ini lebih rumit ya. Kita melakukan pembagian panjang. Tetapi jika kita menggunakan tabel, caranya kita hanya menghafal tabelnya. Otomatis kita akan bisa menentukan hasil akar pangkat 3-nya. Jadi video pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti Pak Guru akan mengirimkan soalnya untuk anak-anak kerjakan di rumah. Dan untuk video pembelajaran berikutnya kita masuk pada volume kubus dan balok. Oleh karena itu Pak Guru minta setelah anak-anak menonton video ini pahami dan anak-anak catat mana bagian terpenting dari video ini. Setelah itu anak-anak bisa pelajari sendiri dulu materi tentang volume kubus dan balok sebelum Pak Guru memberikan videonya, supaya anak-anak punya gambarannya setelah belajar sendiri di rumah. Jadi sekali lagi video kita untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi.